A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Husni Tamrin dengan NIM 1903132. Pada kesempatan kali ini ada 4 subpokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada apa itu struktur organisasi, yang kedua ada spesialisasi kerja, yang ketiga ada departementalisasi, yang keempat ada rantai komando. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai pembahasan pada kali ini. Yang pertama ada mengenai apa itu struktur organisasi. Nah, sebelum kita berlanjut ke lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu struktur organisasi? Menurut Hasibuan pada tahun 2004, struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan tipe organisasi, perdepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Nah, bisa dikatakan juga bahwa struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan di antara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab, dan sistem pelaporan terhadap atasan yang pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi serta pengkoordinasian hubungan dengan lingkungan. Nah, penyusunan struktur organisasi yang sesuai dalam manajemen dapat mendorong peningkatan efektivitas kegiatan suatu organisasi. Nah, dengan adanya struktur organisasi, maka stabilitas dan kontinuitas organisasi tetap bertahan. Struktur organisasi ini berfungsi sebagai alat untuk membimbing ke arah efisiensi dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih tujuan organisasi. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa dijelaskan mengenai apa itu struktur organisasi. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu mengenai spesialisasi kerja. Nah, baik, di sini akan dijelaskan dulu mengenai apa sih spesialisasi kerja itu. Spesialisasi kerja atau pembagian tenaga kerja merupakan suatu hal yang menggambarkan sampai sejauh mana aktivitas organisasi dibagi ke dalam pekerjaan yang terpisah. Nah, hakikat spesialisasi kerja ini ialah melakukan pekerjaan secara spesifik. Maksud dari hal ini ialah daripada pekerjaan dilakukan oleh satu orang, namun mengenai banyak hal, lebih baik pekerjaan tersebut dipecah menjadi sejumlah yang spesifik, di mana pekerjaan spesifik tersebut diemban oleh seorang atau beberapa orang pegawai. Nah, adapun statement yaitu dengan spesialisasi kerja, keterampilan pegawai akan meningkat. Ya, pernyataan tersebut betul sekali, karena pegawai melaksanakan pekerjaannya sama dengan berulang-ulang kali, maka keterampilan pegawai akan meningkat, seperti itu. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai departementalisasi. Nah, departementalisasi itu apa sih? Departementalisasi adalah suatu kegiatan pengelompokan pengerjaan dan para spesialis akibat pembagian kerja. Nah, oleh karena itu, departementalisasi adalah cara organisasi mengkoordinasikan kegiatan yang telah dibedakan secara horizontal. Nah, departementalisasi ini merupakan dasar yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah pekerjaan menjadi satu kelompok. Setiap organisasi terdiri dari beberapa departemen atau divisi kerja. Nah, banyaknya bagian suatu organisasi tergantung dari kebutuhan perusahaan bersangkutan. Nah, adapun asas departementalisasi adalah mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang sama
dan berkaitan erat ke dalam satu unit kerja. Maksud di sini ialah departementalisasi mengusahakan tercapainya skala dengan menempatkan orang yang sama ke dalam unit bersama sehingga tugas atau orang yang sama atau mirip dapat dikoordinasikan. Nah, baik, selanjutnya ada rantai komando. Nah, di rantai komando merupakan garis wewenang yang tidak terputus dan terentang dari puncak organisasi serta memperjelas rantai yang ada dalam organisasi. Nah, jadi rantai inilah yang mempermudah anggota organisasi karena jadi mengerti arah kemana anggota tersebut jika menemukan masalah dan kepada siapa pula anggota tersebut bertanggung jawab. Nah, dalam konsep rantai komando terdapat dua hal penting nih. Yang pertama ada wewenang, di mana wewenang itu mengacu pada kemampuan untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah tersebut dipatuhi oleh pegawai. Nah, untuk mempermudah koordinasi dan tiap manajer memiliki derajat wewenangnya masing-masing. Nah, yang kedua ada kesatuan komando, di mana asas kesatuan komando membantu mengamankan konsep garis wewenang yang tidak terputuskan. Kesatuan ini menyatakan bahwa seorang pegawai seharusnya mempunyai satu pemimpin dan hanya kepada satu pemimpin itulah dia bertanggung jawab langsung. Nah, jika kesatuan komando ini putus, maka seorang pegawai akan menghadapi pimpinannya secara langsung gitu. Jadi tidak diwakilkan. Nah, baik semuanya, mungkin dicukupkan saja pembahasan saya pada kali ini. Untuk elemen-elemen yang lainnya mengenai struktur organisasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Nur Anisya dengan NIM 1903779. Saya perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 subtopik pembahasan dari materi dasar pada struktur organisasi. 3 subtopik pembahasan ini, yang pertama ada rentang kendali, yang kedua itu ada sentralisasi dan juga desentralisasi, dan yang ketiga itu ada formalisasi. Langsung saja kepada subtopik pembahasan yang pertama, yaitu rentang kendali. Rentang kendali ini adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada satu waktu. Semakin lebar atau besarnya rentang, akan semakin efektif organisasi tersebut. Rentang yang lebih besar akan lebih efisien dalam hal biaya dan juga jumlah bawahan yang dapat dikendalikan antara suatu perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain tidak sama. Hal ini disebabkan pada keluasan atau besar tidaknya perusahaan tersebut berkecimpung. Lalu, basis swasta pada tahun 1998 dalam Herlambang menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perbedaan rentang kendali tersebut. Yang pertama itu ada jenis pekerjaan, yang kedua ada pelatihan karyawan, ketiga itu ada kemampuan manajer, dan yang keempat ada efektivitas komunikasi. Selain itu, menurut basis swasta juga terdapat 2 faktor yang berkaitan dengan perilaku individu yang akan mempengaruhi perbedaan rentang kendali tersebut. Yang pertama itu adalah keterampilan karyawan. Keterampilan karyawan ini akan mempengaruhi rentang kendali dalam sebuah organisasi. Seorang manajer akan mudah melakukan pengendalian kepada karyawan dengan tingkat keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Lalu yang kedua itu ada sikap karyawan. Sikap karyawan ini adalah respon dari seorang individu dalam menghadapi sebuah persoalan. Ia akan mempunyai sikap positif ataupun negatif terhadap sebuah persoalan, dan ini tentu akan mempengaruhi rentang kendali dalam organisasi tersebut. Rentang kendali akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemilihan individu juga yang tepat dalam posisi ini sangat menentukan tingkat keberhasilan dari suatu organisasi. Namun, banyak pendapat yang menyatakan bahwa manajemen puncak sebaiknya membawahi secara langsung antara 4-8 orang. Namun dilihat dari beberapa poin, ketika para supervisor tidak lagi memiliki waktu untuk menyediakan kepemimpinan dan juga dukungan yang dibutuhkan, mereka akan menyebabkan
efektivitas dan juga kinerja daripada pekerja menurun. Tetapi rentang yang sempit memiliki 3 kelemahan utama. Pertama, mereka berbiaya mahal karena menambah jumlah level manajemen. Kedua, mereka melakukan komunikasi secara vertikal dalam organisasi yang lebih kompleks. Level hierarki ditambahkan akan memperlambat pengambilan keputusan dan juga cenderung mengisolasi manajemen yang lebih atas. Lalu yang ketiga itu, rentang yang sempit akan mendorong terbukanya supervisor yang ketat dan melemahkan kemandirian pekerja. Para manajer mengakui bahwa mereka dapat menangani rentang yang lebih besar dengan sangat baik ketika para pekerja memahami pekerjaan mereka secara luar dan dalam dan dapat beralih kepada rekan kerja mereka untuk menanyakan sesuatu. Lalu selanjutnya itu ada topik pembahasan yang kedua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Pengertian dari sentralisasi ini adalah sampai tingkat mana pengambilan keputusan diputuskan pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Konsep sentralisasi ini hanya mencakup wewenang formal, yaitu hak-hak inheren dalam posisi seseorang. Artinya, jika manajemen puncak mengambil keputusan utama organisasi dengan sedikit atau tanpa masukan dari personil tingkat lebih bawah, maka organisasi itu tersentralisasikan. Pengawasan yang tersentralisasi diperlukan untuk mempertahankan para manajer regional yang bertanggung jawab. Lalu sedangkan pengertian dari desentralisasi adalah keleluasaan keputusan yang dialihkan ke bawah ke karyawan yang tingkat lebih rendah. Konsep desentralisasi ini merupakan tindakan yang dapat diambil lebih cepat untuk memecahkan masalah karena lebih banyak orang yang memberi masukan dalam keputusan dan juga makin kecil kemungkinan para karyawan merasa diasingkan dari mereka yang mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan kerja mereka. Konsep desentralisasi ini seringkali diperlukan bagi perusahaan dengan lokasi perusahaannya yang berada di luar negeri karena pengambilan keputusan yang bersifat lokal diperlukan untuk memberikan tanggapan terhadap peluang keuntungan tiap-tiap daerah, basis klien, dan undang-undang tertentu. Selanjutnya itu ada materi ketiga, yaitu formalisasi. Formalisasi ini mengacu pada suatu tingkat yang terhadapnya pekerjaan di dalam organisasi itu dilakukan. Formalisasi yang tinggi terdapat uraian jabatan yang tersurat, banyak aturan organisasi dan juga prosedur yang terdefinisi dengan jelas yang meliputi proses kerja dalam organisasi tersebut. Namun, apabila formalisasi rendah, perilaku kerja relatif tidak terprogram dan juga para karyawan mempunyai banyak kebebasan untuk menjalankan keleluasaan dalam kerja. Mengacu pada keadaan yang mana pekerjaan di dalam organisasi telah terstandarisasi, jika suatu pekerjaan sangat terformalisasi, maka yang berkuasa memiliki sejumlah kekuasaan yang minimal atas apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Para pekerja ini selalu dapat mengharapkan untuk menangani input yang sama dengan cara yang persis sama, lalu menghasilkan output yang konsisten dan juga output yang sama. Lalu terdapat deskripsi pekerjaan secara eksplisit, banyak sekali aturan organisasi dan juga prosedur yang didefinisikan secara jelas yang mencakup proses kerja dalam organisasi yang mana terdapat formalisasi yang tinggi. Di mana tingkat formalisasinya rendah, maka perilaku pekerjaan secara relatif tidak terprogram dan para pekerja memiliki sejumlah kebebasan untuk menjalankan kebijakan dalam pekerjaan mereka. Formalisasi ini tidak hanya menghasilkan kemungkinan para pekerja untuk terlibat dalam alternatif perilaku, tetapi bahkan menghapuskan kebutuhan bagi para pekerja untuk mempertimbangkan alternatif yang ada lainnya. Selanjutnya, saya Riani Fatimah Azahra dengan NIM 1906053 akan menjelaskan mengenai desain organisasi yang umum.
yang mana menjadi 3 subbab pokok bahasan utama. Yang pertama ada struktur sederhana, yang kedua ada birokrasi, dan yang ketiga ada struktur matriks. Yang pertama mengenai struktur sederhana. Struktur sederhana atau simple structure adalah suatu struktur yang dicirikan dengan rendahnya derajat departementalisasi, rentang kendali yang besar, otoritas yang desentralisasinya pada satu orang tunggal, dan kecilnya formalisasi. Biasanya sifat dari struktur organisasi ini tidak rumit, namun biasanya digunakan pada organisasi yang skalanya kecil, yang mana manajer dan pemilik perusahaan merupakan satu orang yang sama. Nah, meskipun dikatakan tidak rumit, bukan berarti organisasi ini datar. Biasanya memiliki 2-3 level vertikal, dan ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya, seperti dengan namanya, kesederhanaanlah yang menonjol pada kelebihan struktur ini. Kesederhanaan ini menjadikan struktur organisasi ini lebih cepat, murah untuk dioperasionalkan, dan juga fleksibel. Sementara kekurangannya ada semakin tidak memadai. Semakin tidak memadai di sini, semakin tidak memadai seiring dengan berkembangnya organisasi yang disebabkan oleh formalisasi yang rendah tadi. Lalu ada sentralisasi yang tinggi yang cenderung untuk menciptakan muatan informasi yang berlebihan pada posisi puncak. Lalu selanjutnya tentang birokrasi. Nah, birokrasi itu adalah suatu struktur organisasi dengan tugas operasional yang sangat rutin, dicapai melalui spesialisasi, lalu aturan dan juga regulasi. Nah, kata yang paling menonjol atau sesuai dengan birokrasi itu adalah standarisasi. Biasanya suatu perusahaan yang menciptakan struktur organisasi dengan birokrasi biasanya memiliki standarisasi sendiri, atau juga ada SOP-nya. SOP itu standar operasional prosedur. Nah, birokrasi ini memiliki pemikiran negatif dalam kebanyakan orang-orang, namun memiliki kelebihannya tersendiri. Yang pertama, ada aktivitas yang terstandarisasi. Aktivitas yang terstandarisasi menjadikan struktur ini lebih efisien, dan juga aktivitas yang berjalan pun menjadi lebih efisien. Lalu yang kedua ada formalisasi yang tinggi, yang mana memungkinkan pengambilan keputusan menjadi lebih tersentralisasi. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada menciptakan konflik, yang mana menciptakan konflik ini menyebabkan tujuan unit fungsional akan mengesampingkan tujuan dari organisasi itu sendiri. Lalu yang kedua ada kepedulian dalam mengikuti aturan, yang mana kepedulian yang obsesif dalam mengikuti aturan, ketika terjadi hal yang tidak secara persis tepat sesuai dengan aturan, maka tidak ada ruang bagi modifikasi di dalam birokrasi. Nah, birokrasi sendiri akan menjadi lebih efisien sepanjang para pekerja yang berkonfrontasi telah mengenal permasalahan dengan aturan keputusan yang telah diprogram. Seperti itu mengenai birokrasi. Lalu berikutnya ada struktur matriks. Struktur matriks adalah suatu struktur organisasi yang menciptakan otoritas ganda dan menggabungkan antara departementalisasi fungsional dan departementalisasi produk. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai departementalisasi produk dan departementalisasi fungsional. Departementalisasi fungsional menempatkan seperti apa jika spesialis digabungkan secara bersama-sama. Nah, kelemahannya sulit mengoordinasikan tugas dari para spesialis-spesialis tadi. Nah, lalu ada strukturnya, dalam struktur matriks ada departementalisasi produk. Departementalisasi produk ini tepatnya memiliki lawan dari manfaat dan kerugian dari departementalisasi fungsional. Nah, di dalam matriks, ini tuh berupaya untuk memperoleh kelebihan dari masing-masing departementalisasi yang tadi dan menghindari kelemahan-kelemahannya.
Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu kemampuan untuk memfasilitasi organisasi. Maksudnya di sini adalah kemampuan untuk memfasilitasi koordinasi ketika organisasi memiliki sejumlah aktivitas yang rumit dan juga saling bergantung. Kontak secara langsung dan seiring dengan diantaranya spesialisasi-spesialisasi yang berbeda dalam matriks dapat membuat informasi menembus organisasi dan juga dengan cepat mencapai orang-orang yang membutuhkannya. Lalu ada kekurangannya, yaitu kebingungan di dalam menciptakannya. Mengapa demikian? Karena kecenderungannya untuk mendorong perebutan kekuasaan dan juga tekanan yang diberikan kepada individu. Tanpa konsep kesatuan komando, maka ketidakjelasan mengenai siapa yang memberikan laporan dan siapa yang meningkatkan secara signifikan dan juga seringkali mengarahkan pada konflik. Seperti itu mengenai pembahasan tentang desain organisasi yang umum. Halo, nama saya Alifa Mendiasari dengan NIM 1906564. Di sini saya akan menjelaskan opsi desain baru yang terdapat 2 topik, yaitu organisasi virtual dan organisasi tak terbatas. Para manajer dalam sejumlah organisasi telah mengembangkan opsi-opsi struktural yang baru dengan sedikit lapisan dan hierarki dan lebih menekankan pada terbukanya batasan organisasi. Pertama, saya akan menjelaskan organisasi virtual. Mengapa harus memiliki jika kita dapat menyewanya? Pertanyaan tersebut menangkap intisari dari organisasi virtual, juga kadang dinamakan organisasi jaringan atau modular. Pada umumnya, organisasi yang inti kecil yang merupakan sumber luar terbesar fungsi bisnis. Organisasi virtual. Di sini ada Philip Rosedale. Philip Rosedale menjalankan perusahaan virtual yang diberi nama Love Machine, yang memungkinkan para pekerjanya untuk mengirimkan pesan-pesan elektronik secara singkat satu sama lain untuk menyampaikan bahwa pekerjaan telah terselesaikan dengan baik. Pesan-pesan tersebut kemudian dapat digunakan untuk memfasilitasi bonus perusahaan. Perusahaan tidak memiliki staf pengembangan perangkat lunak. Dengan waktu penuh alih-alih, Love Machine melakukan pengembangan alih daya tugas kepada para pekerja paruh waktu dan menyerahkan tawaran atas proyek-proyek seperti misalnya debug perangkat lunak atau mendesain ulang fitur-fitur baru. Organisasi virtual yang mana manajemen melakukan alih daya semua fungsi utama dari bisnis. Inti dari organisasi tersebut adalah sekelompok kecil para eksekutif yang memiliki pekerjaan untuk mengawasi secara langsung aktivitas apapun yang dilakukan di dalam kantor dan untuk mengordinasikan hubungan dengan organisasi-organisasi lain yang memproduksi, mendistribusikan, dan melaksanakan tugas fungsi penting lainnya bagi organisasi virtual. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan organisasi virtual. Kelebihan utama dari organisasi virtual yaitu fleksibilitasnya, yang mana memungkinkan bagi para individu dengan gagasan yang inovatif dan sedikit uang untuk sukses bersaing terhadap organisasi-organisasi yang lebih besar dan lebih mapan. Selain itu juga, efisiensi yang tinggi. Organisasi virtual juga menghemat sejumlah besar uang dengan menghapuskan kantor-kantor yang permanen dan peranan secara hierarki. Selain kelebihannya, di sini juga ada kelemahannya, yaitu kelemahan dari organisasi virtual telah menjadi semakin jelas seiring dengan bertumbuhnya ketenaran mereka. Mereka berada dalam keadaan aliran yang terus-menerus dan reorganisasi, yang berarti bahwa peran, tujuan, dan tanggung jawabnya tidak jelas, menciptakan ruang bagi perilaku berpolitik. Juga, kadang seperti halnya pengiriman lemon yang dengan tidak sengaja terlihat dari celana yang juga konsekuensi memiliki para manajer yang bekerja jarak jauh secara geografis dapat menjadi memalukan dan bahkan membahayakan secara finansial bagi perusahaan, gitu. Jadinya keterbatasannya komunikasi antar anggota. Lalu selanjutnya ada organisasi tak terbatas. Mantan pimpinan General Electric, Jack Welch, menciptakan istilah organisasi tak terbatas untuk menggambarkan apa yang dia inginkan agar GE menjadi sebuah gerai bahan makanan keluarga.
Organisasi yang tak terbatas berupaya untuk menghilangkan rantai komando, memiliki rentang kendali yang tak terbatas, dan mengganti departemen-departemen dengan tim-tim yang diberdayakan. Dengan menghilangnya batasan vertikal, maka manajemen meratakan hierarki dan meminimalkan status dan peringkat. Tim-tim hierarki silang yang mana meliputi para eksekutif puncak, para manajer menengah, para supervisor, dan para pekerja bagian operasional, pelaksanaan pengambilan keputusan secara partisipatif, dan menggunakan penilaian kerja 360 derajat. Departemen-departemen fungsional menciptakan batasan horizontal yang melumpuhkan interaksi di antara fungsi-fungsi, garis produk, dan unit. Cara untuk menurunkannya adalah dengan mengganti departemen-departemen fungsional dengan tim-tim fungsional silang dan mengorganisasikan aktivitas di sekitar proses. Salah satu cara melakukannya adalah melalui aliansi strategis. Perusahaan-perusahaan seperti misalnya Nike Corporation, Boeing, dan Apple masing-masing memiliki aliansi-aliansi strategis atau kemitraan bersama dengan puluhan perusahaan. Aliansi-aliansi ini mengaburkan perbedaan di antara salah satu organisasi dengan lainnya, sebagaimana para pekerja bekerja pada proyek bersama. Riset pada 119 perusahaan akan membuka kesempatan saling belajar dan memunculkan produk baru dengan kinerja yang lebih baik jika budaya belajarnya kuat. Dalam kasus-kasus lainnya, pendekatan organisasi yang tak terbatas didasarkan pada kebutuhan, seperti dalam kasus dengan perusahaan-perusahaan di Cina yang mana telah melakukan 93 akuisisi dalam industri minyak dan gas sejak tahun 2008 untuk memenuhi permintaan sumber daya mereka di Cina yang diperkirakan tidak dapat terpenuhi. Organisasi-organisasi yang tak terbatas menyediakan satu solusi karena mempertimbangkan lebih banyak taktik geografis. Lebih mempertimbangkan permasalahan logistik juga dibandingkan permasalahan struktural. Ringkasnya, tujuannya organisasi tak terbatas itu adalah untuk merobohkan hambatan-hambatan budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan subtopik yang kelima, adalah mengapa struktur organisasi berbeda. Alasannya, karena setiap organisasi tentunya memiliki perbedaan baik dalam segi skala perusahaan maupun jenis perusahaannya. Berikut akan saya jelaskan model desain organisasi. Di slide pertama ada 3 model desain organisasi umum. Yang pertama ada struktur sederhana. Struktur organisasi ini biasanya digunakan untuk organisasi yang masih pemula, seperti UMKM. Yang kedua ada struktur birokrasi. Struktur organisasi ini biasanya digunakan pada pemerintahan atau perusahaan yang besar. Yang ketiga ada struktur matriks, yaitu penggabungan 2 departemen atau lebih, sehingga ada paduan antara garis wewenang, horizontal, dan vertikal karena terjadi penyatuan spesialis yang mempunyai fungsi yang sama. Selanjutnya ada 2 model desain organisasi eksternal. Yang pertama ada mekanistik, yang kedua ada organik. Model mekanistik yaitu suatu struktur yang dicirikan dengan departementalisasi yang ekstensif, formalisasi tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Yang kedua ada model organik. Terlihat seperti organisasi yang tak terbatas, memiliki prosedur formal yang lebih sedikit bagi para pengambil keputusan dan praktik yang mendukung fleksibilitas. Lalu, saya akan menjelaskan juga mengenai penentu dari struktur organisasi atau penyebab utama suatu organisasi. Yang pertama ada strategi organisasi. Strategi organisasi terbagi menjadi 3 dimensi juga. Ada strategi inovasi, ada strategi minimalisasi biaya, dan strategi imitasi. Strategi organisasi harus mengikuti strategi organisasi karena struktur merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan, dan tujuan diperoleh dari keseluruhan strategi perusahaan. 3 dimensi strategi. Yang pertama ada strategi inovasi atau innovation strategy. Suatu strategi yang menekankan pada pengenalan produk dan jasa baru yang utama. Dalam hal ini, berupaya untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat dan unik. Perusahaan-perusahaan yang inovatif akan menggunakan pembayaran gaji dan manfaat yang kompetitif
untuk menarik para kandidat terbaik serta memotivasi pekerja untuk mengambil resiko. Struktur organisasi mekanistik yang biasanya menerapkan strategi inovasi ini, yang mana saluran komunikasi dikembangkan dengan baik, kebijakan untuk mendorong komitmen dalam jangka panjang, dan saluran otoritas yang jelas. Lalu ada strategi minimalisasi biaya. Suatu strategi yang menekankan pada pengendalian biaya yang ketat, penghindaran inovasi yang tidak diperlukan atau seperti biaya pemasaran, serta pemangkasan biaya. Ini menggambarkan strategi yang dikejar oleh Walmart dan para pembuat produk generik atau gerai bahan makanan. Selanjutnya ada strategi imitasi. Strategi imitasi ini berupaya untuk memindahkan produk baru ke dalam pasar yang baru hanya setelah keberlangsungan hidup produk tersebut telah terbukti. Hal ini berupaya untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang untuk keuntungan. Biasanya dilakukan oleh pabrikan pakaian, contohnya pada perusahaan Hewlett-Packard dan Caterpillar. Selanjutnya ada ukuran organisasi. Ukuran organisasi ini mempengaruhi struktur organisasi secara signifikan. Organisasi yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki lebih banyak departementalisasi, spesialisasi yang lebih besar, level yang lebih vertikal, dan lebih banyak aturan serta regulasi daripada organisasi yang berskala kecil. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi menggambarkan cara suatu organisasi menambahkan input ke dalam output. Organisasi sedikitnya memiliki salah satu teknologi untuk mengubah sumber data keuangan, manusia, dan fisik ke dalam produk dan jasa. Hubungannya teknologi dengan struktur organisasi terlihat dari derajat kerutinan mereka. Secara umum, organisasi yang terlibat dalam aktivitas yang tidak rutin cenderung memiliki struktur organik, sedangkan organisasi yang memiliki aktivitas yang rutin cenderung memiliki struktur yang mekanistik. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan organisasi meliputi institusi atau paksaan dari luar yang dapat mempengaruhi kinerjanya, seperti para pemasok, konsumen, kompetitor, agensi pemerintahan, dan kelompok desakan dari masyarakat. Lingkungan organisasi juga memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada kapasitas, volatilitas, dan juga kompleksitas. Kapasitas mengacu pada keadaan yang mana lingkungan dapat mendukung pertumbuhan. Lingkungan yang kaya dan bertumbuh akan menghasilkan kelebihan sumber daya yang dapat menyangga organisasi pada saat kelangkaan secara relatif. Yang kedua ada volatilitas, menggambarkan derajat ketidakstabilan di dalam lingkungan. Suatu lingkungan yang dinamis dengan derajat perubahan yang sangat tidak dapat diprediksi akan menyulitkan bagi manajemen untuk membuat prediksi yang akurat. Sebagai contoh, oleh karena teknologi informasi berubah secara cepat, maka lingkungan organisasi menjadi lebih volatatif. Yang ketiga ada kompleksitas, yaitu derajat heterogenitas dan konsentrasi di antara elemen-elemen lingkungan. Lingkungan dicirikan oleh heterogenitas dan penyebaran, seperti industri jalur lebar yang kompleks dan beraneka ragam dengan kompetitor yang sangat banyak. Sekian dari saya, lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai desain organisasi dan perilaku pekerja. Seperti yang bisa Anda lihat, di situ terdapat pernyataan tentang struktur organisasi itu dapat memiliki efek yang signifikan terhadap para anggotanya. Lantas apa yang dapat menimbulkan dampaknya? Nah, terdapat suatu tinjauan atas bukti yang mengarahkan pada sebuah kesimpulan yang cukup jelas. Di sana dikatakan bahwasanya Anda tidak dapat mengeneralisasikannya. Tidak setiap orang lebih memilih struktur organik yang bebas dan fleksibel. Faktor-faktor yang berbeda akan menonjol di dalam struktur yang berbeda pula. Dalam formalisasi yang sangat tinggi, sangat terstruktur, organisasi mekanik, level kemerataan dalam kebijakan dan prosedur formal merupakan prediktor kepuasan yang sangat penting. Pada hal yang lebih pribadi, organisasi organik yang adaptif sendiri-sendiri, para pekerja akan lebih menilai pada keadilan interpersonal. Beberapa orang sangat produktif dan terpuaskan ketika tugas kerja terstandarisasi dan meminimalkan ketidakjelasan, yaitu dalam struktur mekanistik. Jadi beberapa pembahasan mengenai efek
dari desain organisasi terhadap perilaku pekerja itu harus mengatasi perbedaan individu. Untuk melakukannya, bisa dengan mempertimbangkan pilihan pekerja atas spesialisasi kerja, rentang kendali, dan sentralisasi. Selanjutnya ada bukti umumnya. Bukti pada umumnya mengindikasikan bahwasannya spesialisasi kerja itu memberikan kontribusi pada produktivitas pekerja yang lebih tinggi. Namun, spesialisasi kerja bukan sumber tak berujung dari produktivitas yang lebih tinggi. Permasalahan itu mulai muncul dan produktivitas mulai menurun ketika ketidakekonomisan sumber daya manusia yang melakukan tugas yang berulang itu mendekati spesialisasi ekonomi. Sehingga jawaban yang lebih baik adalah dengan mengorganisasi kembali fungsi kerja dan akuntabilitas. Selanjutnya, rentang kendali. Secara intuitif, memang menarik untuk menyatakan bahwasanya rentang yang luas itu akan mengarahkan pada kinerja pekerja yang lebih tinggi, karena mereka menyediakan supervisi yang lebih jauh dan lebih banyak peluang untuk inisiatif pribadi. Namun, riset mengalami kegagalan untuk mendukung gagasan ini. Tetapi terdapat beberapa bukti yang mengindikasikan bahwa kepuasan pekerjaan seorang manajer itu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja yang disupervisi. Selanjutnya ada sentralisasi. Kita menemukan bukti yang cukup kuat untuk mengaitkan antara sentralisasi dengan kepuasan pekerjaan. Secara umum, organisasi yang kurang tersentralisasi itu memiliki sejumlah otonomi yang lebih besar. Otonomi nampak secara positif terkait dengan kepuasan pekerjaan, tetapi sementara salah seorang pekerja itu akan menilainya sebagai kebebasan, sedangkan yang lainnya akan menemukan lingkungan otonom yang membuat frustasi karena ketidakjelasan. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat menarik suatu wawasan, yaitu hal lainnya adalah sama. Orang-orang tidak memilih para pemilik usaha secara acak, melainkan mereka itu ditarik, dipilih oleh dan bertahan dengan organisasi yang sesuai dengan karakteristik pribadi mereka. Dengan demikian, efek dari struktur terhadap perilaku pekerja itu tidak diragukan lagi akan berkurang ketika proses pemilihan memfasilitasi penyesuaian yang tepat dari karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Lalu untuk kesimpulannya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk memaksimalkan kinerja pekerja dan kepuasannya, maka manajer itu harus membuat pertimbangan atas perbedaan individu seperti pengalamannya, kepribadiannya, dan tugas kerjanya. Kemudian budaya juga seharusnya merupakan faktor pertimbangan, karena terdapat riset yang menyarankan bahwasanya budaya nasional itu memang mempengaruhi pilihan atas struktur. Soalnya, organisasi-organisasi yang beroperasi dengan orang-orang dari budaya yang memiliki jarak kekuasaan yang tinggi seperti misalnya Yunani, Prancis, dan sebagian besar wilayah Amerika Latin itu mendapati bahwasanya para pekerja mereka itu lebih banyak menerima struktur mekanistik daripada para pekerja dari negara-negara yang jarak kekuasaannya itu rendah. Dengan demikian, pertimbangkanlah perbedaan budaya serta perbedaan individu ketika memprediksi bagaimana struktur akan mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Lalu yang terakhir sebagai penutupan, itu perubahan arena dari desain struktur organisasi memiliki implikasi bagi kelancaran jalur karir individu. Dan terdapat riset terbaru yang melakukan interview kepada para manajer di Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat yang mengindikasikan bahwasanya para pekerja yang telah melewati perampingan dan menghasilkan struktur organisasi yang hybrid itu mempertimbangkan prospek masa depan karir mereka yang berkurang. Sementara itu, mungkin atau tidak mungkin itu menjadi kenyataan yang kemudian memperlihatkan bahwasanya struktur organisasi itu mempengaruhi pekerja. Dan oleh karena itu, harus didesain secara hati-hati. Kemudian ada implikasi untuk para manajer. Yang pertama, itu spesialisasi dapat membuat kegiatan operasional menjadi lebih efisien, tetapi perlu untuk diingat bahwasanya spesialisasi yang berlebihan itu dapat menciptakan ketidakpuasan dan menurunkan motivasi. Yang kedua, menghindari untuk merancang hierarki yang ketat,
karena itu bisa menghambat pemberdayaan dan kemandirian dari para pekerja. Yang ketiga, menyeimbangkan keuntungan dari organisasi virtual dan tak terbatas terhadap perangkap tersembunyi sebelum menambahkan opsi tempat kerja yang fleksibel. Yang keempat, merampingkan organisasi Anda untuk menyadari penghematan biaya itu utama dan menitikberatkan pada perusahaan di sekitar kompetensi inti, tetapi hanya jika diperlukan karena perampingan itu dapat memiliki dampak yang signifikan, khususnya itu dampak negatif terhadap mempengaruhi pekerja. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu dengan pertimbangkan kelangkaan, dinamisme, dan kerumitan lingkungan, serta menyeimbangkan antara elemen-elemen organik dengan mekanistik ketika merancang struktur organisasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.